Pemirsa, dalam setiap perlombaan ada kemungkinan terjadi pertaruhan, di mana hasil lomba menjadi sebuah ajang perjudian dan biasanya nih uang yang dipertaruhkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ini juga yang terjadi pada beberapa perlombaan burung merpati dan kali ini tim OMG akan menelusuri benarkah ada judi merpati dalam setiap perlombaan merpati yang digelar masyarakat. Berikut penelusuran tim OMG. Beberapa waktu lalu, viral video akad pembelian seekor burung merpati bernama Jaguar yang harganya fantastis. Ya, 1,5 miliar rupiah. Junet, warga Pekalongan, Jawa Tengah ini mengaku merpati miliknya itu sudah ditawar berulang kali. Hingga akhirnya ia relakan di harga 1,5 miliar rupiah. Tapi jangan salah, ada juga merpati lain yang juga punya harga sultan, terjual seharga 2 miliar rupiah. Pria asal Tegal, Jawa Tengah bernama Yunius Martin inilah yang rela merogoh kocek sangat dalam untuk seekor burung merpati yang ia beri nama Rampok dari seorang pemilik merpati di Bekasi, Jawa Barat. Nilai jual merpati yang fantastis ini semakin menguatkan dugaan adanya perjudian merpati. Buktinya, beragam penggerebekan terkait judi merpati pun kerap dilakukan oleh pihak terkait. Lantas, benarkah judi merpati ada dalam setiap ajang perlombaan? Kami menanyakan langsung kepada para pecinta burung merpati mengenai hal ini. Taruhan, kalau di sini sih bukan taruhan kontes ini modelnya, Bu. Kalau taruhan kagak, soalnya di sini ada sponsor, jadi kan kita bayar 30.000 itu buat semua dibagi rata buat biaya joki lepas sama juaranya juga. Ada ya? Nah itu gimana tanggapan Mas Andrea? Tahuan saya sih gimana ya, kalau buat taruhan saya kurang kurang serak lah, kurang setuju lah. Kurang setuju, kenapa? Karena burung ini kan bukan buat taruhan. Harusnya untuk apa? Harus buat kontes. Karena kalau kita taruhan itu bikin rusak nama lapak dan nama tim sebenarnya. Oh gitu. Walaupun untung yang Iya, untung gede gitu, tetap aja. Enggak sih Mbak, enggak taruhan. Bakat aja sih Mbak. Apa? Bakat aja sih, hobi. Ya? Lebih ke hobi ya. Pertaruhan. Enggak Mbak. Kita cuman bagus-bagusan burung aja sih, paling itu aja. Kalau untuk taruhan sih kayaknya enggak. Jarang. Kalau kayak merpati kolongan ini kita masalah sistem undi. Diundi, dikocok, dibilang buat taruhan nggak ada. Kalau itu sistem undian, karena kan hadiah juga dibagi nggak cuma satu orang, bisa empat burung dari 1, 2, 3, 4. Udah gitu burung selalu ketemu satu sama lain, nggak bisa langsung dibilang judi, nggak senang juga, nggak senang. Ya karena kan terlalu indikasinya akhirnya ke semua merpati dibilang judi. Tampaknya untuk urusan perjudian, para pecinta merpati ini satu suara, yakni menolak praktik judi merpati. Namun mereka tidak menampik kenyataan bahwa ternyata ada orang-orang yang melakukan judi merpati. Tim OMG pun coba menelusurinya. Pada dasarnya, perlombaan merpati terbagi menjadi 4 jenis, yakni perlombaan merpati balap yang mengunggulkan kecepatan balap merpati jarak pendek, merpati kolong yang menilai ketepatan serta kecepatan burung merpati terbang masuk ke kotak sasaran, merpati tinggian yang mengukur kecepatan merpati terbang dari jarak lepasan jauh, dan merpati pos, yakni perlombaan mengukur kemampuan merpati terbang jarak jauh melewati pulau untuk kembali ke sangkarnya. Dari keempat klasifikasi tadi, tim OMG fokus pada merpati kolong dan merpati tinggian yang akhir-akhir ini jadi primadona di kalangan pecinta merpati. Halo. Kami bertemu dengan Yunius, salah satu pemain merpati kolong yang sudah 8 tahun menggeluti dunia merpati. Menurutnya, perlombaan merpati kolong memiliki peraturan yang ketat bagi para pesertanya. Kalau dari segi panitia kalau dari panitia setahu saya sih dia udah pasti izin dulu ke sama pengurus setempat.
RT RW itu udah pasti izin, sama polsek atau polres setempat. Yang pasti kita harus ada izin dulu baru bisa ngadain lomba. Lomba kolongan ini kan lebih sifatnya kan resmi ya, karena kita udah ngantongin izin lomba dan lain-lain, dan juga kan berupa tiket gitu. Jadi kalau dari judi sih jauh ya. Lomba misalkan kayak lomba nasional, hadiahnya mobil, tiketnya 300.000. Jadi ya kalau kita ibaratnya turunnya satu burung, syukur-syukur lagi rezekinya 300.000 dapatnya mobil 100 juta lebih. Julius yakin tidak ada perjudian pada perlombaan merpati kolong. Kemungkinan itu terjadi di luar ajang perlombaan. Nah, mungkin kalau di perjudian itu ya mungkin oknum-oknum aja. Pemain individu sama individu aja. Tapi saya selama main, dari awal main sampai sekarang sih belum pernah ngeliat di depan mata saya untuk taruhan ya, karena di peraturan setiap lapangan siapapun yang berjudi dilarang main lagi. Belum puas dengan jawaban Julius, kami ke salah satu paguyuban merpati tinggi di Jakarta yang diberi nama Posmeti. Posmeti adalah paguyuban merpati tinggi resmi terbesar di Indonesia. Sebagai komunitas terbesar merpati tinggi, beragam kegiatan dan latihan rutin dilakukan. Salah satunya perlombaan mingguan antar kandang. Selama perlombaan berlangsung, sportivitas sangat terlihat antar peserta. Bahkan nilai hadiahnya tidaklah besar, yakni hanya 2 karung jagung pakan merpati. Saking sportifnya, cara penilaian merpati tinggian pun cukup ketat. Dengan bantuan alat berupa kentongan, tep perekam suara, serta gawai khusus yang merekam saat merpati mendarat, panitia haruslah jeli dalam menilai siapa peserta yang menang dengan tanda burung merpati yang paling cepat mendarat. Kami kembali penasaran dengan kemungkinan adanya praktek judi merpati dan mencoba menanyakannya langsung kepada sang ketua. Jawabannya pun sama, tidak menutup kemungkinan adanya perjudian. Namun peraturan di sini, jika dalam perlombaan peserta kedapatan berjudi, maka akan Posmeti diskualifikasi. Kalau kita merpati tinggi ini ya, nggak terlampau apalah ya. Taruhan itu bagi teman-teman kayak gimana gitu, dipandang gitu. Ya itu yang mesti kita kasih tahu ya, bukan cuma sekedar mindset orang itu judi, enggak. Kita di sini ada kegiatannya gitu loh. Kita sosial ke lingkungan, ke sosial gitu loh. Bahkan menurut Marlon, hadiah yang ditawarkan perlombaan merpati tinggi tidaklah sefantastis perlombaan merpati lainnya. Baginya, merpati tinggian atau biasa disebut tomprang ini adalah hobi, bukan semata mencari keuntungan. Kalau untuk hadiah kita tergantung nanti pemasukan panitia itu berapa Mbak ya. Biasanya nanti kita ada untuk uang pembinaan atau hadiah barangnya kulkas, TV. Bener nggak sih Pak, hadiahnya bisa sampai miliaran nilainya? Oh enggak, kalau di sini enggak ada Mbak, enggak sampai ke situ. Enggak, kalau di sini enggak ada. Kita di sini cuma memang hobi Mbak. Jadi untuk menunjukkan siapa burung yang tahun ini juara gitu, kualitas siapa. Namun, jika nasib baik menghampiri, burung-burung merpati juara bisa saja ditawar dengan harga fantastis oleh pembeli. Ini berarti kalau dijual tinggi banget nilainya sih Mbak? Enggak sih, enggak tinggi. Ya, kalau ada yang dari 100-an enggak apa. 100 apa nih? 100 juta. 100 juta nih sih Mbak. Pemirsa, dari penelusuran tim OMG tadi bisa dikatakan judi merpati itu ada, namun dilakukan di luar ajang perlombaan resmi yang digelar panitia. Sejumlah pecinta merpati bisa saja menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, termasuk judi merpati.
Mengenai judi diatur dalam pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Berpedoman pada pengaturan ini, apabila lomba burung dilakukan untuk mencari keuntungan dan sebagai suatu bentuk pertaruhan tentang suatu perlombaan, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian. Artinya, pemilik burung yang mengikutsertakan burungnya dalam lomba dapat dipidana dengan pasal perjudian. Ancamannya, penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah.